Komida, Koperasi Mitra Duafa, merupakan koperasi simpan pinjam yang membantu perempuan berpendapatan rendah dalam pemenuhan modal usaha. Berdiri pada 28 Juni 2004, Komida memulai kiprahnya dengan berbadan hukum bernama Yamida atau Yayasan Mitra Duafa. Semenjak Juli 2009, yayasan ini berubah menjadi koperasi bernama Koperasi Mitra Duafa. Mengadopsi sistem Grameen Bank di Bangladesh yang didirikan oleh Muhammad Yunus, Komida melayani dengan moto We Care for the Poorest Women. Apa yang membuat Bapak yakin bahwa jika dilihat dari kondisi sosial, ekonomi, kemudian geografis di Indonesia, bahwa sistem ini bisa diterapkan di Indonesia? Ya, ada banyak reason, banyak alasan kenapa kami yakin bahwa sistem Grameen itu bisa berjalan di Indonesia. Yang pertama adalah tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih lumayan tinggi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah tingkat ekonomi masyarakat di Indonesia ini dari sisi kegiatan ekonomi sangat bagus. Meskipun dia miskin, tapi punya kegiatan ekonomi yang bisa berjalan. Karena lembaga keuangan atau program keuangan itu harus didukung dengan kondisi ekonomi atau bisnis atau kegiatan usaha masyarakat yang harus jalan. Dan ini terbukti ya selama 14 Dan ini tahun terbukti, diterapkan, betul. Berjalan dengan baik. Ya, kita sudah 14 tahun, mulai dari daerah tsunami di Aceh sampai daerah normal, artinya tidak ada bencana, semua berjalan dengan baik. Masih ingat nggak dulu awal terbentuknya, ya bagaimana ceritanya sih bisa membentuk sebuah badan koperasi? Ya, dulu kita karena pendirinya itu background-nya adalah keuangan di perbankan, jadi kita ketemu dengan beberapa teman, kemudian kita ngobrol apa sih yang kurang di industri keuangan di Indonesia ini. Nah, salah satu yang menjadi celah adalah tidak ada yang melayani orang miskin karena mereka tidak bisa memenuhi kewajiban atau persyaratan dari perbankan. Oke, ini kan salah satu fasilitas utamanya adalah memberikan pinjaman kepada para kaum wanita, ya khususnya ibu-ibu untuk memulai ataupun mengembangkan usahanya. Ya. Nah, kenapa segmen ibu-ibu yang disasar? Ya, ada beberapa alasan kenapa kita pilih perempuan. Yang pertama adalah karena perempuan ini tidak punya akses keuangan. Hampir sedikit akses yang diberikan lembaga keuangan kepada perempuan. Yang pertama. Yang kedua, tidak banyak lembaga keuangan yang memberikan akses kepada perempuan miskin. Sehingga itulah yang menjadi segmen kita. Nah, kemudian alasan yang utama sebenarnya adalah kenapa kita pilih perempuan, karena kita ingin perempuan itu menjadi sesuatu yang penting dalam rumah tangga. Karena ada, kalau di agama Islam disebutkan, kalau kamu ingin merubah dunia, maka rubahlah perempuan. Maka kita yakin kalau kita memberikan perubahan kepada perempuan, insya Allah nanti generasi berikutnya akan lebih baik. Kita ada kriteria yang harus dilakukan, karena Komida ini hanya melayani perempuan miskin atau keluarga berpendapatan rendah, sehingga syaratnya adalah mereka harus miskin. Nah, untuk menentukan dia miskin atau tidak, kita menggunakan alat sendiri, ya, namanya indeks kemiskinan yang kita buat, supaya gampang, supaya tidak sulit. Jadi kita ada 3 kriteria. Yang pertama adalah indeks rumah, kemudian yang kedua adalah indeks pendapatan. Semakin rendah pendapatan berarti dia semakin miskin. Kemudian yang ketiga adalah aset. Biasanya kemiskinan itu salah satunya adalah diindikasikan dengan aset yang dia punya. Semakin dia tidak punya aset, berarti dia miskin. Jadi saya pinjam, ya buat nambah yang nggak ada tuh, sekarang ada gitu, 92.000. Cicilan plus tabungan. Iya. Wajib. Tapi nabung juga 8.000. Nabung juga 8.000. Saya di sini bikin arisan. Bukan nabung kayak gini ya? Iya, enggak. Saya yang itu yang megangnya arisan tiap minggu gitu. Tapi kalau nabung? Nabung-nabung saya juga megang tabungan juga megang di rumah, cuma sama ibu-ibu di sini gitu. Pendapatan saya kan sehari itu dapat 500.000. Ya itu aja disimpan aja, kadang 20.000. Ya nyampe hari Rabu lagi kan ada gitu buat angsuran ke sini. Sehari itu kadang 20.000, kadang 30 saya nyimpen buat setoran ke sini gitu. Ya biar bisa buat bayar angsuran, biar bisa saya buat belanja lagi gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan biar lancar aja gitu. Sistem Grameen di Komida itu ataupun sistem penarikan angsuran di Komida itu per minggu, Bu.
Karena kalau kita per hari takutnya memang keberatan gitu ya. Kalau per bulan ya kita imbangi dengan pendapatan dari anggota juga gitu ya. Jadi sedang-sedang ataupun pas-pasannya itu ya per minggu itu Bu, per minggu. Jadi anggota tuh memang kalau per minggu itu memang terjangkau gitu ya, mudah gitu ya untuk mengembalikan ke kita. Selain pinjaman utama tadi, ada nggak sih produk-produk lain, produk atau jasa yang diberikan kepada para anggota? Ya, sebenarnya ide kita ini sebenarnya adalah orang miskin itu tidak hanya butuh pinjaman, mereka juga butuh manajemen pengelolaan keuangan mereka. Maka kita ada namanya fasilitas simpanan. Mereka kita ajarkan untuk nabung. Kenapa itu penting? Karena selama ini orang miskin nabungnya bukan uang, nabungnya bisa berupa barang, berupa ayam, kambing, pohon misalnya. Sehingga pada saat dia butuh mendadak, tabungan itu dijual biasanya dengan harga yang murah, karena dia butuh. Tapi begitu kita motivasi untuk nabung dalam bentuk uang, sehingga kalau ada kebutuhan mendadak, dia nggak perlu jual aset murah. Tapi dia bisa mengambil cash dari Komida dengan nilai yang sama. Dari semua anggota ini, apa yang Bapak harapkan dari mereka sih sebenarnya? Ya, kita berharap Komida bisa mengantarkan atau menjadi mitra mereka untuk lebih sejahtera lagi. Dan alhamdulillah kita sudah hampir 10 tahun lebih waktu itu kita melakukan survei. Ya, dari 2017 kita mendapatkan angka bahwa hampir tidak ada anak anggota yang tidak sekolah di usia sekolah. Itu tahun 2017, jadi tinggal 0%. Artinya ini sebuah lompatan yang luar biasa. Karena waktu awal kita jalan itu ada sekitar 40% anggota kita yang anaknya usia sekolah tidak sekolah. Kemudian dari sisi tabungan, anggota kita itu awal-awal kita suruh nabung 2.000 seminggu aja susah. Ya, tapi sekarang rata-rata tabungannya udah besar, hampir 1 juta rata-ratanya. Ya, kalau saya hitung dari persentase analisa sosial kita, hampir 90% anggota Komida meningkat kesejahteraannya. Mulai dari pendapatannya yang naik, mulai dari tingkat pendidikan yang lebih baik, mereka akses pendidikan pun juga kita, kesehatan pun kita ukur. Oke, jadi kalau saya tanya faktor keberhasilan ketidakberhasilannya suatu koperasi? Ya, karena salah satu koperasi yang tidak berhasil, dia tidak mengikuti zaman. Jadi dia istilahnya tidak berkembang mengikuti tidak salah satu. Adaptif ya? Ya, tidak adaptif dengan mengikuti perkembangan zaman yang berlaku. Ya, seperti Komida saat ini, ya alhamdulillah kita coba untuk mengikuti zaman. Jadi misalnya kita mungkin salah satu koperasi yang cukup lumayan bagus karena kita sudah menggunakan sistem online. Meskipun kita beroperasi di 12 provinsi, tapi setiap kantor cabang kita bisa evaluasi setiap saat karena semua sistem sudah online. Yang pertama. Yang kedua, kita sedang mengembangkan sebuah transaksi keuangan nanti menggunakan smartphone. Jadi nanti petugas lapang atau staf AO Komida tidak lagi bawa kertas. Gitu. Nah, nanti berkembang setelah itu nanti ada payment gateway. Kita akan coba mendidik anggota kita supaya dia menggunakan HP yang canggih. Ya, sehingga nanti dia beli listrik, beli pulsa, nggak usah kemana-mana, cukup di Komida. Selamat ini kan dulu sudah mapan sekali di dunia perbankan, tapi mau memulai dari nol lagi gitu, membangun sebuah koperasi untuk membantu orang-orang miskin ini begitu. Apa yang membuat Bapak bisa terjun ke situ? Dan pernah punya pengalaman nggak sih ketika di awal-awal berdiri mungkin pernah dihianati oleh bawahan atau bagaimana? Ya, sebenarnya tantangan yang pertama yang saya rasakan adalah waktu saya ketemu dengan Profesor Yunus langsung, kemudian saya diberi buku namanya Banking for the Poor. Tiba-tiba saya membaca buku itu yang di situ bertolak belakang 180 derajat dengan teori perbankan. Itu yang pertama yang membuat saya itu penasaran. Kenapa ini bisa jalan sementara tidak mengikuti teori pada umumnya? Gitu. Sehingga pada saat itu saya dalam batin saya, karena saya dari keluarga miskin juga, akhirnya saya diundang oleh dia, tapi saya harus resign dari tempat kerja saya, yaitu tantangan besar saya dengan keluarga saya di tempat yang mapan, kemana-mana pakai dasi, pakai jas, tiba-tiba saya harus mulai dari nol. Tapi alhamdulillah keluarga mendukung, rezeki dari Tuhan katanya, bukan tempat kerja yang sekarang. Saya ke Bangladesh 3 bulan. Ini salah satu saya belajar gimana orang bisa mengembalikan pinjaman, tidak ada perjanjian kredit, tidak ada KTP, tidak ada agunan, tapi kenapa dia bisa? Nah, di situ saya belajar.
oh ternyata di teori yang dikembangkan oleh Gremin itu ada beberapa poin yang mendidik orang untuk bertanggung jawab, untuk mengembalikan kepercayaan. Orang kalau dipercaya itu, maka dia harus bertanggung jawab. Nah ini yang dikembangkan oleh Gremin, dan itu saya serap betul, saya pelajari betul selama 3 bulan. Nah, pada waktu komunikasi, karena saya udah yakin, jadi saya nggak punya sanksi apa-apa, karena waktu itu saya sering komunikasi dengan Yunus. Kebetulan kami sama-sama Muslim, dia selalu bilang, orang itu kan seperti yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Orang itu kan apa yang mereka pikirkan. Kalau Allah dia pikirkan baik, maka Allah akan baik. Kalau kita memberi pinjaman kepada orang, kita berpikir dia bisa mengembalikan, maka Tuhan akan membantu, nih yang kamu prasangkakan istilahnya, akan dibutuhkan oleh Tuhan, dia bayar. Jadi modalnya prasangka baik dari prasangka Komida, baik, betul. Itulah positive thinking yang dikembangkan. Saya juga bingung, saya sendiri saya udah yakin ya, pertama bingung juga loh, orang korban tsunami kok mau bayar gitu pertama. Tapi begitu sudah jalan, saya ternyata teori itu betul. Kalau kita berasa baik, orang akan juga memberi kepercayaan itu kepada kita, karena dia sudah dipercaya. Sehingga waktu itu 2005 kita buka di Aceh, saya pengen daerah normal. Coba kalau daerah yang normal sama enggak? Akhirnya kita buka di Bogor, di Cariu, kita kembangkan di sana, dan sama. Nah, salah satu yang dikembangkan oleh Gremin adalah, itu sesuai dengan agama yang saya anut, orang kalau bayar, itu jangan hanya karena kewajiban. Mereka dimotivasi, ibu kalau bayar, ibu akan dapat pahala. Kenapa? Karena ibu juga akan membantu orang seperti ibu. Maka niatkan, supaya bayar itu juga akan dapat pahala. Sehingga anggota Komida kalau bayar, dia bukan hanya karena kewajiban, karena dia ingin juga dapat pahala. Karena dia membantu orang lain seperti dia. Itu. Oke, dari mitra so far so good lah gitu ya Pak. Nah dari staff sendiri Pak, pernah ada nggak yang menyalahgunakan kepercayaan? Ya, kita sudah melakukan semaksimal mungkin. Dari sistem rekrutmen pun kita tidak hanya mencari orang yang pinter, orang yang punya nilai pendidikan yang bagus. Karena yang di Komida ini yang utama adalah kejujuran. Maka staff harus punya kejujuran tinggi, karena itu nilai yang pertama. Kalau staff pinter nggak jujur percuma. Tapi dia jujur, nggak pinter gampang, kita bisa training. Gitu. Sehingga kita mencari staff itu. Kemudian juga kita dampingi mereka setiap saat, ya, sehingga dia setiap waktu itu punya motivasi untuk bekerja, melayani orang miskin. Termasuk kalau kamu mengkorupsi duitnya orang miskin, itu dosanya lebih tinggi daripada kamu korupsi milik orang kaya. Jadi untuk penyuluhan yang disampaikan, yang pertama biasanya tentang pendidikan anak, terus yang keduanya tentang kesehatan, yang ketiganya tentang keuangan atau tentang usaha. Jadi untuk tujuannya sendiri yang jelas supaya ibu-ibu kumpul di sini tuh bukan hanya sekedar kumpul gitu ya, tapi ada yang namanya pendidikannya, ada sedikitnya ilmu yang bisa dibawa ke rumah gitu Bu. Terus ini juga jadi salah satu visi misi lembaga Komida kan ya, memberikan pelayanan non keuangan gitu ya. Jadi di Komida bukan hanya memberikan pelayanan keuangan saja, tapi pelayanan non keuangan gitu. Nah untuk penyuluhan sendiri, sebenarnya untuk penyuluhan untuk saya pribadi setiap hari saya datang ke kumpulan melakukan penyuluhan kepada anggota, tetapi biasanya dibantu sama staf lapang Bu. Jadi setiap bulannya saya kirim materi gitu ya, 2 materi setiap bulannya, di minggu pertama dan di minggu ketiga. Nanti itu yang menyampaikan staf lapang. Jadi bukan hanya saya saja yang menyampaikan, tapi juga staf lapang. Nah, ketika Bapak melihat banyak lembaga lain yang melakukan hal yang serupa, perasaan Bapak seperti apa sih? Enggak apa-apa, justru waktu dulu kita nggak punya pesaing, kita bikin pesaing. Karena prinsip saya, kita harus punya pesaing. Kalau tidak, kita nggak bagus, nggak punya motivasi untuk menjalani yang lebih baik. Jadi waktu 2005, 2004, 2005, 2006, 2007 itu banyak sekali kita melakukan training kepada lembaga lain supaya punya program seperti saya. Kenapa saya butuh partner? Kalau saya hanya sendiri aja kan, istilahnya ya kita yang terbaik, orang nggak ada kompetitornya. Jadi kita bikin kompetitor sendiri. Gitu. Sampai saya bantu buka kantor training staffnya, saya yang training. Gitu, supaya dia punya program seperti saya, buka kantor di dekat saya, sehingga kita bisa saling koreksi. Kalau ada yang bagus, ada yang kurang bagus, mereka harus melayani pelayanan terbaik. Mas Selamat, jadi ini
papan progres Komida ya. Ya. Di sini kita bisa melihat apa saja nih Pak, jumlah member, klien. Ya, ini salah satu cara kita untuk memotivasi tim kita, khususnya di kantor pusat. Kita tiap bulan selalu menyampaikan progresnya, kemudian kita juga selalu menyampaikan berapa target kita. Kalau kita lihat secara keseluruhan nih targetnya, maksud saya pertumbuhannya dari tahun ke tahun meningkat trennya begitu Pak? Selalu meningkat. Kita rata-rata tiap tahun tumbuh sekitar 40%. Nah, faktor apa nih yang bisa membuat bisa terus meningkat trennya? Ya, yang pertama adalah tentang market. Market Indonesia itu sangat luas. Kita tuh punya, kalau versi pemerintah, hampir 40 juta orang miskin. 40 juta? 40 juta orang miskin. Yang kita layani baru paling 500.000. Kalau seluruh industri keuangan mikro, paling nggak lebih dari 4 juta. Artinya masih banyak pangsa pasar yang belum tertangani dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan staf kita untuk mengembangkan atau melayani banyak anggota itu semakin tinggi. Ada target lagi untuk rencana ekspansi ke provinsi? Ya, kita selalu tiap tahun tumbuh 35-40%. Kita setiap tahun buka cabang hampir 40 cabang baru. Dan kita selalu ekspansi di beberapa provinsi. Jadi tahun 2018 kita buka 45 cabang. Nah, sebelumnya hanya 190, sekarang 235. Target kita hanya 234, artinya melebihi 1 cabang. Sekarang Komida ada di 235 kantor cabang, tersebar di 12 provinsi. Di Pulau Jawa sudah semua, dari Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga Jogja. Kemudian keluar Pulau Jawa kita juga concern ke sana, itu di Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan tentu saja di NTT dan juga di NTB. Kita untuk pengembangan, karena Komida concern bagaimana sebanyak mungkin orang miskin yang dilayani. Jadi strategi kita sampai tahun 2023 kita masih bagaimana buka cabang di setiap wilayah di Indonesia, kan itu. Menurut Pak Slamet, apa tantangan utama dalam dunia microfinance? Ya, tantangannya ada beberapa. Yang utama, yang pertama adalah bagaimana membangun mindset masyarakat menghadapi lembaga keuangan mikro, khususnya koperasi simpan pinjam. Karena sampai saat ini koperasi masih apa istilahnya punya brand yang kurang bagus, karena banyak koperasi yang gelap, koperasi yang merugikan nasabah, anggota, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana membangun sebuah koperasi, tapi juga melibatkan anak-anak muda yang mau berkembang di koperasi secara bagus dan profesional. Ini juga menjadi tantangan yang cukup tidak mudah ya untuk mengembangkan lembaga keuangan, khususnya koperasi simpan pinjam. Nah, kemudian yang terakhir yang juga sangat penting adalah sumber pendanaan. Gitu. Apalagi koperasi seperti Komida ini targetnya adalah orang miskin, sehingga sangat kecil kemungkinan kita mendapatkan modal dari anggota, karena anggota sendiri miskin. Tantangan utamanya kurang lebih ada 3. Nah, terus cara Komida menyiasatinya seperti apa, Pak? Ya, itu banyak strategi yang kita lakukan. Yang pertama tentu saja adalah bagaimana membangun koperasi ini menjadi baik lagi. Nah, kemudian yang kedua, nama koperasi juga harus kita jaga sebaik-baiknya. Artinya apa? Kalau orang kerja di koperasi harus punya masa depan untuk bisa terus bergabung di koperasi, karena dia terpenuhi kebutuhannya. Dan terutama dari sisi gaji. Ini yang kita kembangkan. Orang kerja di koperasi dia harus punya masa depan yang bagus juga. Nah, kemudian yang terakhir bagaimana strategi pendanaan. Sumber pendanaan. Ya, sumber pendanaan itu sangat tergantung pada kepercayaan yang sudah diberikan pada kita. Nah, sehingga awal-awal memang sulit kita mendapatkan modal dari dalam negeri, susah. Nah, baru pada tahun 2011 kita mendapatkan kepercayaan dari salah satu bank nasional. Itu pun artinya butuh waktu hampir 6 tahun untuk meyakinkan mereka. Gitu. Nah, kenapa dulu Komida bisa terus berkembang? Karena saya punya networking dengan luar negeri banyak. Karena saya masuk di Grameen International Networking, kemudian saya sampaikan ke mereka progres dengan bagus. Karena transparansi sangat penting untuk mereka. Terutama institusi luar negeri itu sangat membutuhkan transparansi, membutuhkan kredibilitas gitu. Laporan keuangan harus online, harus on time, kemudian juga harus punya kredibilitas yang tinggi. Maka laporan Komida selalu kita audit oleh auditor-auditor independen yang punya reputasi yang bagus di Indonesia. Gitu. Nah, lalu kemudian bagaimana upaya Bapak untuk membangun sebuah sistem ya agar Komida ini nanti bisa
sustain secara pendanaan gitu ya, Pak? Itu sangat penting untuk sebuah lembaga keuangan, apalagi melayani orang miskin, karena kita melayani orang miskin nggak bisa setengah-setengah atau nggak bisa hanya jangka waktu tertentu. Mereka kalau kita layani, kita harus dampingi mereka sampai mereka selesai, artinya mereka tidak membutuhkan kita lagi. Dan itu butuh support pendanaan yang tidak sedikit. Sehingga kita membuat sebuah kayak business plan secara jangka panjang, bagaimana ke depan Komida ini bisa terus berjalan, bisa terus mendapatkan support pendanaan dari lembaga investor, kemudian juga dari internal sendiri juga memupuk modal untuk mengurangi keterikatan kita dengan investor. Jadi kita ada produk-produk tabungan untuk anggota, itu sumber pendanaan yang luar biasa. Dan perkembangan terakhir sangat bagus karena hampir 40% kebutuhan dana kita dipenuhi oleh anggota. Jadi kita hanya butuh 60% dari luar. Artinya ini sebuah proses di mana nanti insya Allah jangka panjang 10 tahun yang akan datang Komida nggak butuh lagi pinjaman atau sumber pendanaan dari investor. Pengalaman saya dari perhitungan kalkulasi saya, kita sekarang sudah lebih 10 tahun ya kalau Komida, kalau kita sendiri sudah hampir 14 tahun. Tapi yang berkembang pesat kan baru 10 tahun. Itu pun kita sudah hampir 40%. Artinya kalau 20 tahun mungkin sudah 90% nanti sumber dari internal. 10 tahun lagi kan waktu yang panjang, Pak Slamet. Pak Slamet dan para founder yang belum tentu masih ada di Komida gitu ya. Nah, proses regenerasi sendiri sudah disiapkan belum? Ya, salah satu yang menjadi concern kita adalah regenerasi. Regenerasi sangat penting untuk sebuah keberlangsungan lembaga keuangan, apalagi kita lembaga koperasi simpan pinjam. Ini sangat kita siapkan dengan baik. Jadi kita punya level 1, level 2, level 3, dan sebagainya. Dan masing-masing itu nanti akan merimplis di atasnya begitu mereka sudah pensiun. Ini yang sudah kita, seperti saya sudah nyiapin. Bagaimana strategi kita misalnya 3-4 tahun lagi. Karena paling saya 5 tahun lagi udah pensiun. Dan nanti begitu sudah mendekati pensiun, kita sudah ada orang yang akan menggantikan dari internal maupun dari eksternal. Sudah kita siapkan dengan baik. Pak Slamet, saat ini kan kondisi perekonomian Indonesia dalam kondisi cenderung fluktuatif begitu. Nah, kemudian apa yang hendak Bapak sampaikan kepada lembaga lain ataupun pada masyarakat terkait kondisi ini? Ya, kalau dari pengaruh ekonomi, apalagi ekonomi global atau ekonomi secara makro, industri keuangan mikro, terutama yang dilakukan seperti Komida ini sebenarnya dampaknya nggak besar. Kenapa? Karena masyarakat yang kita beri pembiayaan atau pinjaman yang kita dampingi itu hampir 90% menggunakan produk lokal. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, tingkat survival orang miskin di Indonesia itu sangat luar biasa. Pengalaman saya mulai dari Aceh sampai kemarin terakhir di Labuan atau di Lombok, itu waktu itu kita berikan mereka tenggang waktu untuk tidak melakukan angsuran atau pembayaran. Tapi setelah kita negosiasi, kita berikan 3 bulan, ternyata mereka baru 1 bulan sudah mulai lagi. Mereka telepon kita, Pak, mulai lagi. Loh, kenapa, Bu? Kita udah siap untuk berjalan lagi, usaha lagi. Gitu. Ini yang sangat menunjukkan bagaimana orang miskin itu tingkat survivalnya tinggi. Data Bank Dunia menunjukkan 90% orang miskin di Indonesia kesulitan mengakses lembaga keuangan atau perbankan. Koperasi Mitra Duafa atau Komida memberikan akses keuangan kepada masyarakat miskin agar masyarakat miskin ini semakin mandiri serta sejahtera. Dan lebih dari 15 tahun perkembangannya, Komida menunjukkan kemajuan yang nyata. Demikian episode Filantropi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Sakti Al-Fatah. Sampai jumpa.